Begu Atu. Setiap tahun menjelang musim kering, tetua adat yang disebut Datu seringkali memimpin upacara kurban penolak bala akibat Begu Atu. Begu Atu, begitulah masyarakat Batak Toba menyebutnya pada waktu itu. Begu Atu bukanlah sejenis hantu sebagaimana pada umumnya, tapi hantu yang ini oleh masyarakat Batak Toba pada waktu itu lain dari yang lain. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda untuk setiap agama, peradaban, maupun adat istiadat. Dalam banyak kebudayaan, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik maupun jahat. Berdasarkan konsensus ilmu pengetahuan, hantu itu bukan konsep yang sah secara ilmiah. Begu secara harfiah berarti hantu, jadi Begu Atu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah hantu pemukul atau hantu yang memukul. Mengapa disebut hantu pemukul atau hantu yang memukul? Apakah karena hantu ini suka memukul sehingga disebut Begu Atu? Begu Atu atau hantu yang memukul di sini bukanlah seperti hantu pada umumnya, yaitu sebuah roh atau arwah. Vergowen, ahli hukum adat kebangsaan Belanda yang pernah bertugas di Tapanuli pada tahun 1927 hingga 1930, menyebut bahwa Begu Atu adalah sebutan orang Batak untuk penyakit kolera. Penyakit kolera bermula sejak penyerangan tentara Padri atas tanah Batak yang memakan banyak korban. Banyaknya korban dari peperangan tersebut mengakibatkan tidak adanya kesempatan untuk mengubur mayat-mayat korban peperangan. Hingga akhirnya mayat-mayat korban peperangan tersebut dibiarkan saja membusuk sendiri dan sebagian lagi dibuang ke Sungai Batang Toru. Mayat-mayat korban peperangan ini selain dibuang ke Sungai Batang Toru juga dibuang ke Sungai Sigahon dan Sungai Situmandi di dekat Taruntung. Akhirnya sungai-sungai itu pun jadi ikut tercemar. Padahal Sungai Batang Toru merupakan induk dari beberapa anak sungai dan menjadi sumber air bagi penduduk di Pahe dan Silindung untuk minum, mandi dan mencuci pakaian. Akibatnya hampir seluruh masyarakat terinfeksi dan mengalami diare cair, muntah, dan kram tungkai. Hal ini menyebabkan dehidrasi berat yang berujung pada syok hipovolemik atau kegagalan organ-organ tubuh karena kurangnya volume cairan dalam tubuh. Mereka yang terkena penyakit kolera ini akan mengalami derita kesakitan seperti dipukul pada bagian perut. Karena rasa sakit seperti yang dipukul pada bagian perut inilah membuat masyarakat Batak pada waktu itu menyebutnya dengan istilah Begu Atu atau hantu yang memukul. Jika tanpa penanganan maka kematian bisa terjadi dalam hitungan jam. Hal inilah yang membuat para datu kewalahan mencari cara menyembuhkan penyakit ini. Ratusan ribu nyawa melayang karena penyakit yang mewabah begitu cepat dan ganas ini. Penyebaran wabah kolera ternyata jauh lebih berbahaya daripada serangan pasukan Padri. Bahkan pasukan Padri tidak mampu bertahan lebih lama lagi menghadapi serangan wabah kolera sehingga harus terpaksa mundur dan meninggalkan Toba. Ketika Nomensen memulai siar Injil, bertepatan pula dengan masa merajalelanya wabah penyakit menular di tanah Batak, yaitu epidemi cacar yang dalam bahasa Batak disebut Ngenge Nabirong. Selain cacar, ada kampung-kampung di sekitar Tarutung yang seluruh penduduknya semua mati akibat kolera. Nomensen tidak tutup mata menyaksikan rentannya orang Batak terserang wabah penyakit. Nomensen dibantu para zendeling mulai menjalankan pelayanan kesehatan dengan merawat yang sakit, membagikan obat, dan memberikan penyuluhan.